Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Ayo ikut ibu shopping sayur di market gardennya Kebun Asri. Ini ada brokoli. Tanaman brokoli ini masih satu keluarga dengan kubis dan kembang kol. Brokoli tumbuh paling baik di daerah dataran tinggi dengan suhu dingin dan lembab, dengan ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu yang cocok untuk pertumbuhan brokoli adalah 15 sampai 18 derajat Celcius dan maksimal 24 derajat Celcius. Tapi brokoli juga bisa tumbuh di daratan rendah seperti tempat ibu tinggal, asalkan perawatannya maksimal dan perlu effort yang tinggi menurut ibu. Brokoli mengandung vitamin C dan senyawa antioksidan sehingga dapat melawan radikal bebas, menangkal kuman penyebab infeksi, dan memperkuat jaringan tubuh anak. Alhamdulillah untuk panen brokoli organik kali ini. Lanjut, ibu juga mau shopping sayur-sayur organik segar yang lain lagi. Di antara semak-semak rerumputan ini masih ada sayuran yang bisa dipanen, si sayur kangkung. Untuk sayur kangkung, ibu lebih suka memanennya dengan dicabut seakar-akarnya, karena kedepannya ibu mau tanam tanaman yang lain lagi. Cabut lagi, 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 cabut terus. Yaps, rasanya seperti nggak habis-habis. Alhamdulillah panen sayur kangkungnya melimpah hingga bisa ibu jual-jualin. Sayur kangkung organik lebih segar, insya Allah lebih sehat. Lanjut, shopping sayur bayam hijau juga. Mereka tumbuh di antara bayi-bayi kangkung. Mereka tidak ibu tanam, mereka tumbuh liar. Mungkin ini dari benih bayam terdahulu, lumayan juga hasilnya. Shopping labu madu juga. Batang dan daunnya sudah mengering, tidak ada lagi semburat hijau pada buahnya. Ibu rasa labu ini sudah matang sempurna. Lanjut, shopping si merah menggoda ini juga, si cabai gemoy-gemoy merona. Ibu tanam secara organik tanpa pupuk dan pestisida kimia, 100% organik. Cabai ini pun matang pohon secara alami, merah matang secara berkala setiap harinya. Ibu bisa panen 3-4 hari sekali, dengan bobot buah lebih besar di antara jenis cabai merah biasa yang ibu punya. Walau ibu tanam secara organik, hasilnya tetap memuaskan bagi ibu. Jadi makin candu deh ibu berkebunnya. Ini adalah varietas cabai merah besar. Ibu beli benihnya di online shop, benih yang repack gitu. Jadi sekali check out bisa macam-macam jenis, mulai dari cabai-cabean, sayuran daun, sayuran rambat, tanaman herb, tomat, brokoli, kembang kol, sayuran umbi, dan lain-lain. Enak kan sekarang berkebun jadi lebih praktis. Shopping cabai merah keriting juga. Untuk jenis cabai ini bentuk buah lebih ramping dan keriting, dengan permukaan buah yang tidak rata dan mengkerut. Namun cabai keriting terasa lebih pedas daripada cabai merah besar. Di balik rasanya yang pedas, ada banyak manfaat cabai untuk kesehatan, mulai dari melegakan hidung tersumbat, meningkatkan imunitas tubuh, hingga membakar lemak tubuh.
Manfaat ini berasal dari beragam nutrisi penting di dalamnya. Cabai mengandung beragam senyawa yang berperan sebagai antioksidan seperti capsaicin, karotenoid, violaksantin, dan lutein. Selain itu, cabai juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin C, dan kalsium. Namun, hindari mengkonsumsi cabai secara berlebihan, seperti sambal atau chili oil, karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Makanan pedas ini juga sebaiknya diberikan secara bertahap pada anak-anak. Lanjut, shopping cabai merah geprek juga, cabai terpedas yang ada di kebun ibu. Buah mudanya berwarna putih kehijau-hijauan, yang sudah matang berwarna orange menuju merah. Beradaptasi baik pada daratan rendah saat musim hujan hingga musim kemarau. Toleran terhadap penyakit antraknosa, hama thrips, hingga apit. Tapi hasil panen cabai geprek di kebun ibu kali ini kurang maksimal karena banyak buah yang busuk sebelum matang, terkena hama lalat buah. Serangan lalat buahnya ganas sekali. Sekali buah kena sentuh si lalat buah, alamat gagal panen ibu. Mereka menyuntikkan telur-telurnya pada buah-buah cabai yang masih muda. Kemudian telur lalat menetas dan hidup di dalam buah. Mereka mulai menggerogoti buah dari dalam, menghisap saripati buah hingga buah menjadi busuk sebelum panen. Shopping mentimun juga. Ibu panen mentimun 2-3 hari sekali. Lumayan sering karena sekarang sudah memasuki musim penghujan, sehingga pertumbuhan mentimun ibu rasa lebih cepat daripada biasanya. Shopping sayur gambas juga, sudah buah penghujung. Buahnya tinggal sedikit dan ukuran buah mulai mengecil. Tapi ibu sangat senang dengan gambas jenis ini, termasuk genjah, rajin berbuah, gak putus-putus. Bunga dan buahnya muncul silih berganti, bahkan dia masih tetap berbakti di hari-hari tuanya. Fruit cover di kebun ibu hukumnya seperti wajib deh kalau buahnya mau mulus. Jadi setiap tanaman sayur buah seperti gambas, mentimun, pare, tomat, labu muda, bahkan cabai merah besar kalau mau sukses sampai panen, rata-rata ibu beri fruit cover. Emang agak hektik sih. Kalau sahabat online gimana nih pengalaman berkebunnya? Ada yang sama seperti ibu juga nggak? Atau ada yang punya trik jitu? Boleh dong bagi-bagi ilmu berkebunnya. Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena keranjang shopping halu di market kebun ibu sudah penuh dan berat, ibu mau letak dulu di meja kasir kebun. Lanjut, ibu bawa keranjang bambu yang lebih besar lagi. Kita lanjutin shopping halunya lagi. Ini di dalam kelambu alias insect net ada sawi jenis Sam Hong King, rajanya sawi, dengan ukuran kelopak daun yang lebih besar dari sawi pada umumnya. Sawi Sam Hong memiliki bentuk daun yang lebar dan berwarna hijau terang. Tajuk daunnya ke arah luar, melebar dari pusat batang sawi. Sawi Sam Hong King memiliki rasa yang manis, enak, dan gurih. Ibu semai benih sawi di tray semai. Setelah muncul 3-4 helai daun, ibu pindah di raised bed. Dengan media tanam campuran tanah kebun, pupuk kandang kohe ayam, dan sekam. Untuk jenis sawi-sawian, ibu lebih suka menyemai terlebih dahulu di tray semai, karena lebih memudahkan pada saat pindah tanam.
meminimalisir stres pada saat pindah tanam karena akar akan terbawa keseluruhan sehingga resiko bibit mati lebih kecil. Ibu tanam dengan jarak tanam 25-30 cm. Ibu tanam agak berjarak karena sawi Sam Hong King memiliki ukuran kelopak yang besar dan agar pertumbuhannya juga menjadi lebih maksimal. Tidak terjadi saling berebut nutrisi antar tanaman apabila ditanam dengan jarak tanam terlalu dekat. Ibu juga rutin menyirami sawi Sam Hong King ini. Disiram 2 kali sehari pada waktu pagi dan sore hari. Sawi ini dapat tumbuh pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Lanjut, ibu mau pasang insect net sebagai pelindung dari hama serangga. Kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka berbentuk kotak persegi panjang. Pasang tiang besi dengan sisi tiang ada 4 buah. Manfaatkan juga botol bekas sebagai penyambung antar sisi. Beri lubang pada bagian atasnya. Yeay, insect net ibu sudah jadi. Masa panen tanaman tergolong cepat, yakni sekitar lebih kurang 28 hari sejak tanam. Sawi ini ibu tanam secara organik, tanpa disemprot pestisida kimia. Insect net meminimalisir serangan terhadap hama seperti jangkrik, belalang, dan ulat. Sawi Sam Hong King ini salah satu sawi favorit ibu. Bobotnya gemoy besar, teksturnya crunchy, dengan rasa manis, enak, dan gurih. Direbus, ditumis, jadi campuran mie, dan berbagai olahan lain juga enak. Sawi ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya menjaga kesehatan kulit, menurunkan kolesterol, memerangi infeksi virus, menjaga kesehatan gigi, menjaga kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan sistem reproduksi, menjaga kesehatan sistem saraf dan otak, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Lanjut, kita shopping halo apa lagi ya? Kita shopping cabai rawit hijau. Ada yang bilang cabai kutu, apa karena buahnya banyak seperti kutu kali ya? Alhamdulillah buahnya rame. Kata orang Melayu, ambang mate. Iya, ambang mate nak panen yang manis saking banyaknya. Cabai rawit hijau organik fresh, segar setiap hari dan berkualitas. Cabai rawit hijau memiliki banyak khasiat, di antaranya melancarkan pencernaan, meningkatkan kinerja otak, menghilangkan stres, bersifat anti radang, memelihara kesehatan mata, dan lain-lain. Cabai rawit hijau dapat dimasak maupun dimakan mentah. Dibuat menjadi olahan juga enak, seperti sambal pecak rawit hijau, oseng-oseng telur rawit hijau, tumis ganja rawit hijau, dan olahan-olahan lainnya. Alhamdulillah untuk hasil panen rawit hijau organik kali ini. Ibu mau packing sawi Sam Hong King dulu. Kebetulan ada yang minat dan order sawi organik ini. Kita wrapping dengan rapi seperti sayuran yang ada di supermarket atau pasar-pasar modern. Tak lupa diberi lakban fresh vegetable-nya juga. Karena selain kualitas, tampilan juga mempengaruhi minat pasar kan? Biar cuannya makin banyak. Ada juga yang dibungkus dengan plastik buah HD Roll Premium plus bonus sayur kangkung. Insya Allah pelanggan senang, kitanya untung dan dapat banyak berkah. Amin. Ibu mau spill hasil shopping halo di Market Garden. Ada brokoli, labu madu, mentimun, cabai rawit geprek, cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, dan ada sayur gambas juga. Alhamdulillah hasilnya melimpah.
semoga menjadi berkah. Hobinya dapat, sayur segar insya Allah sehat juga dapat, selain itu cuannya juga dapat. Ayo sahabat online, mari ikut berkebun juga. Sekian dulu cerita kita. Barakallah, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jazakallahu khair.